Hello, balik lagi di video YouTube aku. Udah lama banget aku nggak bikin video, kayaknya udah 2 bulan deh aku nggak bikin video. Dan kali ini aku pengen bikin video yang simple aja. Tapi ini sangat-sangat apa ya, berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu tentang teman-teman di Palestina. Jadi, karena banyak banget video tentang saudara-saudara kita di Palestina dengan apa yang sedang mereka rasakan. Banyak sekali video-video yang membuat hati kita tuh ngerasa pilu gitu, ngerasa nggak nyaman, ngerasa sedih. Bahkan kalau kita scroll tuh kita juga ikutan nangis, kita ikutan ngerasa sakit gitu ya kan. Tapi banyak juga dari yang aku scroll, terutama di TikTok yang lewat di FYP aku, banyak juga orang yang penasaran gimana sih, apa sih faith yang mereka punya, apa sih kepercayaan yang mereka punya sehingga bisa begitu resilience ketika mereka habis dibom, dan mereka bisa mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Mereka bisa bersyukur dengan hal sekecil apapun gitu. Jadi karena saking penasaran itu, aku tuh mencari arti dari happiness yang sebenarnya gitu. Ada beberapa artikel yang aku baca dan ada juga beberapa video yang aku baca gitu. Of course kita tahu bahwa orang-orang di Palestina ini sangat percaya akan Tuhan gitu ya, sangat percaya akan kekuatan Tuhan. Mau dia beragama Kristen, mau mereka beragama Islam, mau mereka Yahudi sekalipun gitu ya, Yahudi yang ada di Palestina, itu tuh mereka sangat percaya dengan kekuatan Tuhan mereka gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang dari beberapa artikel itu ternyata aku bisa tarik sarinya, kenapa sih mereka itu bisa sangat-sangat resilience, bisa sangat-sangat anti-fragile. Kita bahas dari yang pertama, apa itu anti-fragile gitu ya. Nah, kalau dari yang aku baca, anti-fragile ini adalah resilience 2.0 gitu ya. Di beberapa video di YouTube dan artikel, banyak yang membahas tentang anti-fragile ini sebagai resilience 2.0. Dimana kalau resilience 1.0, ketika kita meletakkan pressure pada misalnya trampolin gitu ya, kalau ditarik pressure-nya itu akan goes back gitu ke original form. Kita ambil contoh ini trampolin. Ketika kita loncat di trampolin, maka trampolinnya akan bounce ke original formnya. Nah, sedangkan anti-fragile ini tuh ibarat bola yang kita lempar, itu bounce back-nya tinggi banget. Jadi anti-fragile ini adalah when we put pressure gitu ya, dia akan bounce back and grow bigger and stronger gitu loh. Nah, manusia itu punya sistem itu teman-teman. Ketika itu kita meletakkan tekanan pada diri kita, kita akan bisa bounce back. Misalnya, dimana ketika kita itu rajin nge-gym gitu ya, rajin weightlifting, otot-otot kita ini akan berkembang dan semakin besar dan semakin kuat. Lalu kenapa sih saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu bisa merasakan happiness, bisa tetap menjalankan kehidupannya walaupun lagi ada di tengah-tengah perang? Kita seringkali terjebak dalam kesalahan berpikir dan ekspektasi di mana hidup bahagia itu adalah bahagia setiap saat. Padahal belajar untuk menerima dan bahkan embrace the painful emotion adalah bagian terpenting dari hidup yang bahagia. So, sebagai manusia kita harus embrace painful emotion. Memang gak enak, memang gak nyaman painful emotion, but we must embrace it. Dan itulah yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di Palestina gitu. So, kalau misalnya kita gak bisa ngejar happiness, gimana caranya kita bisa menjadi happy? Menurut salah satu peneliti, aku lupa namanya, nanti aku taruh di sini. Menurut beliau, kita itu bisa pursue happiness indirectly. Beliau mengemukakan the Spire model. So, apa itu the Spire model? Ini adalah indikator yang bisa kita lakukan untuk bisa pursue happiness indirectly. Nah, the Spire model ini adalah singkatan dari spiritual, fisik, intelektual, relation, emotional, well-being. Kita bahas satu-satu nih. Kita bahas mulai dari spiritual. Ketika kita melihat orang-orang di Palestina
kita akan bisa merasakan mereka mempunyai kekuatan spiritual gitu ya. Mereka percaya apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, sehingga itulah yang membuat mereka punya tujuan hidup. Nah, dalam hal spiritual ini kita mesti menemukan essential meaning, arti hidup kita, kemudian tujuan hidup kita. Nah, sehingga ketika kita bangun dari tidur, kita itu punya tujuan, dan inilah yang bisa mengovercome hambatan kita dan menjauhkan kita dari perasaan mengeluh. Kemudian yang kedua adalah fisik. Fisik ini hubungannya dengan stres. Stres itu juga bisa disebut dengan silent killer. Tapi problemnya itu bukan di stres, melainkan di kurangnya kita untuk melakukan aktivitas fisik saat ini. Kalau kita melihat teman-teman kita di Palestina, mau nggak mau mereka harus melakukan aktivitas fisik. Mau nggak mau, mereka harus bisa mencari makanan, mengantri makanan, karena semuanya serba kekurangan. Sementara kita apa-apa itu dimudahkan. Kita tinggal duduk, pesen gitu ya dari aplikasi, dan orangnya datang, dan makanan kita bisa langsung disediakan gitu. Lack of activity ini yang merupakan silent killer gitu ya. Jadi ketika kita stres, badan kita itu tidak mempunyai kekuatan untuk membantu otak kita mengovercome stres itu. Kemudian yang ketiga, intelektual. Intelektual ini adalah tentang intelektual ini adalah bukan tentang orang yang pintar gitu ya. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu tidak langsung bahagia gitu. Tetapi mereka yang bisa bahagia adalah mereka yang curious gitu ya. Aku pernah dengar Raditya Dika bilang gini, dia pengen anaknya itu bisa menjadi anak yang ingin tahu, bukan anak pinter. Karena ini memang ada keterikatan dengan kebahagiaan. Orang yang curious, orang yang ingin tahu, orang yang banyak bertanya, itu enggak hanya bisa merasakan kebahagiaan, tetapi juga akan bisa hidup lebih lama. Kemudian ada relation. Nah, ini aku inget banget, aku baca hasil penelitiannya, dan itu sangat-sangat mind blowing. Karena penelitian itu dilakukan selama 75 tahun, dan mereka ngelihat apa sih yang membuat manusia itu bisa bahagia. Nah, disebutkan bahwa dari hasil penelitian selama 75 tahun itu adalah orang yang memiliki relation, orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain adalah orang yang paling bahagia. Relation atau hubungan dengan orang lain ini menjadi number one prediktor dari happiness. Ini terkait juga dengan quality time yang kita spare kepada orang-orang yang kita sayangi, dan ini meningkatkan kemungkinan tumbuhnya anti-fragile itu. Ketika kita bisa melalui kesulitan dan kita bersama dengan orang yang memiliki kualitas hubungan yang baik dengan kita, itu akan meningkatkan anti-fragile itu. Dan ini yang terlihat dari teman-teman atau saudara-saudara kita di Gaza. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa mereka di Gaza itu satu keluarga, karena kan di sana adalah open air prison terbesar di dunia gitu kan, penjara terbuka terbesar di dunia. Sehingga mereka itu memastikan orang-orang di sekitarnya itu juga bisa makan kalau mereka punya makanan. Anak-anak yang kehilangan orang tua mereka karena perang, itu mereka sama-sama rawat. Mereka saling mengenal satu sama lain, dan mereka adalah satu keluarga. Dan itulah yang membuat mereka itu kuat. Dan terakhir adalah emotional well-being. Emotional well-being ini adalah terkait dengan menerima emosi menyakitkan, itu penting. Nah, gimana sih caranya kita menerima emosi atau mengembrace emosi yang menyakitkan atau painful emotion ini? Adalah dengan rasa syukur. Jadi practice gratitude gitu ya. Dan aku yakin orang-orang di Palestina melihat apa sih hal kecil yang bisa mereka syukuri setiap harinya. Even bersyukur mereka bisa makan sebiji kurma hari itu. Mereka bisa gitu. Mereka bisa bersyukur, mereka bisa bangun pagi itu dan melihat matahari yang cerah gitu ya.
Mereka bisa bersyukur karena hari itu diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan gitu ya. Mereka bersyukur bahwa orang-orang yang meninggalkan mereka adalah orang-orang terpilih yang mereka yakini masuk surga gitu. Jadi hal-hal itu teman-teman. Jadi the Spire model atau 5 hal inilah yang bisa membuat semakin bahagia dan anti-fragile. Dan kita bisa ngambil contoh dari teman-teman kita di Palestina. So itulah video hari ini. Semoga teman-teman suka dan bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih sudah menonton dan see you.